Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erina Rismayanti dan teman-teman saya, Fariz Afif Amrullah dan Farida Nur Awalia, dari kelompok 2 kelas PAI 1B Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung akan menyampaikan materi tentang sumber hukum Al-Quran untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah usul fikih. Materi pertama tentang pengertian dan fungsi Al-Quran yang akan disampaikan oleh saya. Nah, poin pertama di sini ada pengertian Al-Quran. Ditinjau dari segi etimologi atau dari segi bahasa, kata Al-Quran terambil dari kata qoro'a, yang artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang. Nah, sedangkan menurut terminologi atau secara istilah, Al-Quran artinya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah mukjizat untuk kemudian disampaikan dengan jalan mutawatir dengan perantara malaikat Jibril. Nah, selanjutnya ada Al-Quran menurut para ahli. Sebenarnya banyak para ahli yang mengemukakan pendapat tentang pengertian Al-Quran. Hanya saja, kita ambil 2 ahli saja, yaitu Syekh Muhammad Khudari Baik dan Subhi As-Salih. Yang pertama, menurut Syekh Muhammad Khudari Baik, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya, disampaikan kepada kita dengan cara mutawatir, ditulis dalam mushaf yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Selanjutnya menurut Subhi As-Salih, menurut Dr. Subhi As-Salih, Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Nah, di sini poin yang kedua adalah fungsi Al-Quran. Di sini fungsi Al-Quran itu ada 7. Yang pertama, Al-Quran itu sebagai huda atau petunjuk, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Artinya, kitab ini, Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi, ditegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah juga bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi mereka, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, fungsi Al-Quran yang kedua itu adalah furqan, pembeda antara yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram, yang salah dengan yang benar, dan yang indah dengan yang jelek. Sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas terhadap petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jadi sudah jelas bahwa Al-Quran itu diturunkan berfungsi sebagai pembeda. Nah, fungsi yang ketiganya itu adalah sebagai rahmat, yaitu keberuntungan yang diberikan oleh Allah kepada manusia berupa kasih sayangnya. Terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatal lil muhsinin. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmat, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi, rahmatnya Allah itu akan datang kepada orang-orang yang berbuat baik. Fungsi selanjutnya itu adalah sebagai mau'idhah, yaitu pengajaran yang akan membimbing manusia dalam kehidupannya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 57, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, selanjutnya juga ada busyra, yaitu berita gembira bagi orang-orang yang berbuat baik. Terdapat dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 1-2. Nah, selanjutnya nomor 6 ada
Al-Quran sebagai mushaddiq, artinya pembenar terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya, seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Artinya, Dia menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, yang terakhir, Al-Quran itu sebagai syifa as-sudur, yaitu obat bagi rohani yang sakit dan rahmat serta kasih sayang bagi orang yang beriman. Nah, terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, selain dari yang 7 tadi, sebenarnya masih banyak juga fungsi Al-Quran, seperti sebagai nur, cahaya, sebagai hakim, sumber kebijaksanaan, dan sebagai tafsil, menguraikan secara terperinci. Nah, untuk poin selanjutnya ada kedudukan Al-Quran yang akan dijelaskan oleh saudara Fariz. Ya, selanjutnya adalah kedudukan Al-Quran. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi dari seluruh ajaran Islam. Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama, sehingga semua umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia yang ada di bumi. Kedudukan Al-Quran dalam Islam. 1. Al-Quran sebagai sumber berbagai disiplin ilmu. Yang pertama, ilmu tauhid, ilmu hukum, ilmu tasawuf, ilmu filsafat Islam, ilmu sejarah Islam, ilmu pendidikan Islam. Kedua, Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, kitabun naba wa akhbar, berita dan kabar. Yang keempat, minhajul hayah atau pedoman hidup. Yang kelima, sebagai salah satu sebabnya masuknya orang Arab ke agama Islam pada zaman Rasulullah SAW dan orang-orang sekarang yang akan datang. Keenam, Al-Quran sebagai sesuatu yang abadi. Ketujuh, Al-Quran dinukil secara mutawatir. Kedelapan, Al-Quran sebagai sumber hukum. Kesembilan, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara lisan. Kesepuluh, Al-Quran termaktub dalam mushafnya. Dan yang terakhir, agama Islam datang dengan Al-Qur'annya, membuka lebar-lebar mata manusia agar mereka menyadari jati diri dan hakikat hidup di muka bumi. Nah, selanjutnya di sini ada ijaz Al-Qur'an. Ijaz Al-Qur'an adalah memperlihatkan kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas pengakuan kerasulannya dengan cara membuktikan kelemahan orang Arab dan generasi sesudahnya untuk menandingi kemukjizatan Al-Qur'an. Nah, poin pertama adalah tantangan Al-Quran terhadap para penyair Arab. Jadi, menantang orang Arab untuk mendatangkan semisal Al-Quran secara keseluruhan, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 88. Nah, selanjutnya adalah kemukjizatan Nabi sesuai dengan keahlian kaumnya. Misalnya, ketika suatu peristiwa yang paling menakjubkan pada bangsa Fir'aun pada zaman Nabi Musa, yaitu Fir'aun yang mempunyai kemampuan sihir dan tidak ada tukang sihir yang mampu menandingi Fir'aun gitu. Nah, Allah mengutus Nabi Musa kepada bangsa Fir'aun untuk menggugurkan, melemahkan, menjadikan Fir'aun tidak berdaya. Selanjutnya adalah bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya banyak sekali bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad. Hanya saja misalnya contoh adalah tentang pemberitahuan dari Nabi Muhammad tentang apa yang akan terjadi, atau doa-doa yang beliau pinta itu selalu mustajab gitu, selalu dikabul dan tidak pernah melenceng dari doa yang Nabi Muhammad pinta. Nah, ijazul Quran berfungsi sebagai pembawa kebenaran bahwa Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah murni dari Allah
dan tidak ada unsur-unsur apapun yang bisa menandingi arti dan makna yang terkandung dalam Al-Quran, walau satu ayat. Sekalipun dia seorang pakar pujangga sastra dan ahli dalam seni bahasa Arab, dan kita wajib mengimani dan tidak boleh mengingkari kemurnian Al-Quran. Karena Al-Quran berasal dari Allah, dan dialah yang telah menjamin kemurnian Al-Quran hingga akhir zaman. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.